Pas dia lagi kerja, si mbak noni Belanda ini muncul memperlihatkan wujudnya. sosoknya. Iya, wujudnya. Anjir, ini serem banget sih, ini serem banget. Tiba-tiba rambutnya panjang kan, ini tergurai gitu. Jadi gue lagi jongkok, terus dia rambutnya kayak gini di dekat bak mandi. Oh my God. Sosok bener jelas, langsung slet. Lo bakal tahu ini salah satu sekolah di mana di tamannya tuh ada makam yang nggak bisa digusur. Pas kegiatan pensi itu tiba-tiba tuh kesurupan beberapa orang, mostly cewek. Pokoknya kalau misalnya lo pulang atau lo mau ekskul, pokoknya jangan di kelas itu gitu. Lo di kelas yang lain aja, asal nggak kelas itu, karena di situ pasti ada yang duduk di depan di podium gitu. Tapi Digendong. ternyata dia digendong, Bunda. Digendong. Iya, itu Pocica gue lagi. takut banget. Hai Sobat Funworks, balik lagi di Zaman Gue. Hari ini kita mau bahas tentang cerita-cerita horor di zaman kita sekolah dulu ya. Kan? Coba kita langsung mulai aja kali ya. Coba dari yang ujung sana Mbak. Kira-kira, Mbak dulu ada nggak sih cerita-cerita zaman sekolah yang horor of course? Banyak sih sebenarnya. Oke. Dari SD, SMP, SMA, itu semua hidup gue horor. Oh oke, nice. Jadi gue bingung mau ceritain yang mana nih. Kayak, Kita mulai dari yang paling legend coba. kayak yang paling legend ya. Oke. Jadi gue ceritain sedikit tentang background sekolah gue ya. Jadi gue tuh sekolah di salah satu sekolah swasta di Jakarta Pusat. Oke. Itu bangunannya udah tua banget. Jadi nggak diganti, literally nggak diganti bangunannya, cuma dibersihin aja. Terus banyak banget kejadian aneh yang ada di sekolah itu. Salah satunya ada noni Belanda. Oh. Klasik ya Klasik tapi ya. banget ya. Iya kan, bangunan tua. Iya, Noni, iya. noni Belanda di ruangan komputer. Oh, oke. Iya. Jadi ceritanya tuh waktu itu dosen lagi, guru komputer. Dia lagi ngajar. Terus tiba-tiba kayak dia dibisikin dari belakang gitu. Terus pas dia nengok nggak ada siapa-siapa. Dia kayak diusilin gitulah sama si noni-noninya. Terus habis itu guru gue ini cuek aja kan. Dia lanjutin kerjain kerjaannya lagi. Terus tiba-tiba ada yang kayak suara ketik-ketik gitu di sebelah ujung sana. Terus guru gue ngeliat kan, nggak ada siapa-siapa nih. Dia udah mulai panik nih, tapi kerjaan deadline harus selesai kan. Akhirnya dia lanjut lagi kerja. Terus pas dia lagi kerja, si mbak noni Belanda ini muncul memperlihatkan Wujudnya. sosoknya. Iya, wujudnya. Kayak minta digodain gitu. Oh my god. Serem. Akhirnya ya udah, guru gua udah matiin komputernya, udah pulang. Itu kondisinya sore-sore jam 5-an. Tapi itu bahkan belum malam ya? Bahkan belum malam. Iya, belum malam. Wow. Itu yang dialamin sama guru gua. Kalau yang gua alamin sendiri, jadi waktu itu di tengah pelajaran gua kebelet pup. Oke. Normal manusiawi ya kan. Iya. Terus akhirnya gua ke WC nih. Jadi di WC-nya itu sebelahnya gudang. Oh, oke. Kayak semua sekolah gitu gak sih? Terus Iya, WC sebelahnya itu something gitu. lo bayangin ya, jadi sekolah lama, WC-nya tuh apa sih, tinggi. Oh, ceilingnya Tinggi, ceilingnya tuh tinggi-tinggi gitu kan. Nah, pas gue lagi ya buang hajat lah ya, Iya. sambil mainan HP, terus tiba-tiba itu gue sendiri di WC itu, tiba-tiba ada yang iya, gue kan kayak anjir, gue cebok atau gimana nih. Gue kayak anjir, gue panik sendiri kan. Terus gue masih berusaha bentar lagi keluar nih. Tahan bentar lagi. Akhirnya udah gue Anjir, kok bisa sih? Ya bu, mules bu. Teriak kek. Tapi dia nggak mungkin lari juga. Iya, gue nggak mungkin bener. lari Iya, dong bener, bu, iya, ya iya, kan. bener. Itu kondisinya gue mules, pokoknya nggak enak badan. Terus akhirnya gue lanjutin lah tuh sisa-sisa ya kan. Terus gue main HP, tiba-tiba anjir, ini serem banget sih, ini serem banget. Tiba-tiba rambutnya panjang kan,
ini tergurai gitu. Hah? Jadi gue lagi jongkok, terus dia rambutnya kayak gini di dekat bak mandi. Gue kayak anjir, gue merinding, sumpah. Hah? Jadi lu beneran ngelihat? Iya. Ini Itu rambutnya doang gitu. Rambutnya doang lo lihat. Terus akhirnya gue langsung siram, buru-buru, gue nggak cuci tangan, bodo amat. Gue langsung ke WC, langsung ke kelas lagi. Anjir, gue takut banget, sumpah. Itu. Hah? Jadi nggak maksudnya lo tuh lihat rambutnya doang? Iya, lihat rambutnya. Kayak ada di bawah gitu. Jadi dia rambutnya tuh menjutai ke bak mandi gitu. Itu serem Itu sih. serem banget, sumpah itu serem banget. Gue nggak tahu Itu, kan. itu pengalaman yang paling nggak bisa gue lupain. Itu tuh di WC. Gue kayak langsung lari sih, nggak cebok. Enggak, gue Mungkin gue akan nelfon temen gue kali ya, karena kan gue bawa handphone. Kenapa lo? ya kan yang lain lagi pada belajar ya Bu, nanti kalau Iya gue sih. telepon dimarahin. Ya, gue nggak peduli. Gue nggak peduli lo dimarahin. Yang penting gue nggak melihat itu sendiri. Kalau gue sih ya. Aduh, kalau bisa satu sekolah ke WC dah tuh. Udah, gue mencoba untuk stay cool, gue kembali masuk kelas dengan tenang-tenang aja. Wow. Ya semoga teman-teman gue nggak kebauan ya, gue nggak cuci tangan. Oh iya. Aduh. Jorok banget anjir. Masih care ya sama yang lain, padahal udah Gitu. diliatin. Itu yang di WC. Oke. Ada lagi nih, gue sebenarnya banyak sih. Terus habis itu ada lagi di ruang UKS. Ruang UKS ya, oke. Jadi ceritanya waktu itu lagi pelajaran juga. Oke. Pelajaran fisika atau biologi gitu. Gue stres banget kan. Karena gue saking stresnya, sampai mah gue tuh kambuh. Oke. Terus gue bener nggak kuat, gue sampai lemes. Jadi dari kasur lagi, dari tempat ini kursi, gue jatuh kayak gitu. Saking lemes ya perut gue. Pas SMA. Terus akhirnya gue digotong sama teman-teman gue dibawa ke UKS. Oh, oke. Udah Ajeng istirahat dulu aja di sini di UKS. Nggak apa-apa skip pelajaran, satu pelajaran. Iya. Ya udah, Tapi Bu. ditinggal ya. Iya ditinggal. Iya. Ditinggal. Suruh uji nyali kali ya. terus akhirnya udah gue tidur di UKS 10-15 menit masih bisa tenang lah. Tapi lama-lama gue ngerasa kayak ada yang neken gue di dalam UKS itu. Jadi kayak ada kehadiran sosok Oh, oke. Ada tamu makhluk nggak diundang ya. halus yang dia tuh ngeliatin gue di situ. Oke. Karena posisi gue saat itu di titik yang terendah, gue lagi sakit. Jadi gue berasa banget energi gue tuh diteken. Oke. Jadi kayak something pengen masuk ke gue gitu. Nah, Terus Serem juga ya. itu posisinya gue lagi tiduran tuh, lagi tidur miring kan. Terus pas gue berusaha buat melek, ada sosok hitam di sebelah gue. jelas. Jelas banget. Sosok hitam tuh as if manusia berwarna hitam atau kayak bayangan. Iya, bayangan hitam gitu. Oh my god. Sosok bener-bener jelas, langsung slet. Langsung gue lari, gue tinggalin sepatu gue di ruang UKS, gue lari langsung ke kelas. Tapi itu siang kan berarti pagi itu atau siang? Iya, itu siang. Serem juga sih siang ada. Gila. Soalnya di sekolah gue tuh ada pohon beringin. Urban legend Jadi, banget ya sih. Iya, urban legend kan gitu ya. Tuh, jadi pohon beringinnya tuh di tengah-tengah gitu. Sekolah gue kayak apa ya, muterin pohon beringin itu. Gitu. Wow, nggak ada kayak pengusiran apa gitu. Kayaknya susah sih karena itu emang udah dari zaman Belanda kayaknya ya. Jadi emang kayak tempat dia tuh udah di situ gitu. Ini bener juga sih. Itu sih cerita gue ya. Gila sih. Serem juga ya lumayan. Gila, parah banget kalau lo. Kalau gue ini SMP sih. Gue kan SMP dulu di daerah. Jadi itu salah satu kayak International Islamic School, itu Islam kan ya. Oke. Jadi kan kayak kental banget kita dikasih lantunan-lantunan ayat-ayat tiap hari ya. Tapi kayak fun fact-nya kayak bakal tahu banget kalau lu yang pernah sekolah di Sukabumi, lu bakal tahu ini salah satu sekolah di mana di tamannya tuh ada makam yang nggak bisa digusur. Nah itu sekolah gue. Oke. Pasti kan kita mikir logisnya kan ngapain ada makam, tapi nggak digusur, sedangkan tuh ada sekolah kan. Jadi katanya sih itu kayak makam leluhur gue nggak tahu itu mungkin di daerah Sukabumi kayak gitu. Nah yang mungkin gue aneh pas masuk SMP itu kok setiap pagi itu kita tuh kayak ada pengajian kayak gitu. Ya mungkin karena Islamic School juga kayak gitu kan. Yes, iya. Nah pas itu kita pernah ada kayak pekan pensi, kalian tau kan pensi? Iya. Nah pas itu kita tuh manggil run. Nah Oke. at least kalau lu pensi, si setiap hari kegiatan kita ngaji, jadi
kita tuh masuk tuh jam 7, tapi 30 menit kita tuh ngaji bareng-bareng di lapangan. Kayak gitu. Nah, at least pensi kan kita nggak ada ngaji itu ya. Jadi kita langsung persiapan. Nah, pas kegiatan pensi itu tiba-tiba tuh kesurupan beberapa orang, mostly cewek. Jadi kesurupan massal gitu. Kesurupan massal. Jadi sebelum sirannya tampil, biasanya kan ada band-band dari anak-anak kelas tuh ya. Nah itu tuh kesurupan kayak anak-anak yang mungkin lagi di daerah kelas ataupun yang kayak gitu. Dan mostly itu tuh cewek yang kesurupan. Karena gue Islamic school, jadi pasti kita ada ustadz kan ya. Ada ustadz gitu-gitu, gue nggak tahu kayak gimana. Tapi kata temen gue sih, mostly pocica yang ada di sana. Wow, oke. Kayak gitu sih. Itu sih palingan yang serem sih. Tapi overall selama gue 3 tahun di sana, gue sendiri sih nggak pernah ngerasain apa-apa. Tapi kita nggak boleh, itu kan kayak misal ini taman bulat, tapi kayak ada makam di pojok gitu loh. Kayak gitu. Itu sih palingan. Tapi Jadi, gue nggak pernah ngerasain apa-apa. Tapi kalau dari teman-teman gue sih, jadi di sekolah gue tuh biasanya kan kalau kita sekolah Islam kan kita ada makrab gitu. Jadi makrab tuh kita tuh bisa sebulan sekali kita nginep di sekolah. Jadi tujuannya tuh nanti malam-malam kita kayak tahajud bareng, kayak gitu, pokoknya mendekatkan diri dengan Tuhan kayak gitu. Nah tapi setelah kejadian itu kan gue kejadian kalau nggak salah kelas 8 tuh kelas 2. Nah setelah kejadian itu tuh sampai gue kelas 3 si makrab itu tuh udah nggak ada lagi. Oh, karena takut kejadian kayak gitu lagi. Iya, kejadian kayak gitu. Jadi mungkin buat temen-temen gue yang sekolahnya di Sukabumi yang tahu. Itu sih palingan sih yang lumayan serem sih. Jadi menurut gue mau lu ada embel-embel agama atau apapun, kayaknya makhluk-makhluk seperti itu bakal ada aja sih. Kalau ada ya ada aja pasti. Iya bener gitu banget kan. kayak gitu. Terus menurut gue mungkin nggak tahu sih itu kejadiannya gara-gara kita ada pensi itu sih, dan mungkin karena setiap hari sering ada ngaji. Kalau gue mikirnya itu sih, terus karena itu nggak ada kan. Tiba-tiba nggak ada. Udah gitu Kayak pensi gitu. lagi lu seneng-seneng aja lu, ibadah lu gitu. Dia merasa Bener, terganggu gitu merasa kan. terganggu gitu kan. Gila-gila. Kalau di dekat makamnya ada kejadian aneh. Kalau dekat makamnya sih ya mereka nggak, karena bentukannya kayak lu ngebayangin taman sekolah yang ada kolam, yang ada rumput-rumput kayak gitu, tapi kayak ada makam di pojok. Nah tapi si makam itu kayak useless gitu loh, karena nggak ada yang berani buat main di makam ini. Itu makam Daerah sini. siapa tapi? Nah itu tuh makam tuh, lu tau gak sih kayak makam cuma ada batu nisan yang ala-ala kayak orang Jawa. Yang cuma apa sih, kayak orang Jawa sih paham kan, yang kayak gitu. Nah itu tuh kayak leluhur-leluhur yang dari mungkin orang yang menetap di sana, tapi nggak bisa dipindahin, pasti ada aja kan kayak gitu. Oh iya. Tapi ada larangan-larangan gitu sih nggak sih? Kayak nggak boleh main ke situ, nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh apa? Larangannya nggak ada sih. Mungkin karena gue di sekolah di Islam kali ya, kan jarang kan kalau ada tahayul gitu. Iya sih, kayak iya. itu jarang banget sih. Ya makam ya udah makam. Tapi ada yang bilang katanya makam itu kayak ulama atau ustadz yang punya yayasan, ada yang bilang gitu juga sih. Tapi kita tuh anehnya karena nggak ada namanya, jadi kayak cuma batu nisan ala orang Jawa gitu sih. Iya. Oh jadi literally cuma ya udah makam aja, itu tuh bahkan nggak tahu identitasnya gitu. Iya, tapi ada rumor juga biasanya kan kalau orang-orang dulu kan at least itu cuma makam aja, tapi makam aslinya kan nggak tahu di mana. Ada yang kayak gitu kan, ada juga rumor yang bilang kayak gitu. Jadi kayak simbolik aja. Cuma tetap sih, maksudnya kayak di dalam sekolah gitu, kayak institusi pendidikan, tapi ada makam gitu kan. Pasti aneh kan? Aneh sih, aneh. Jadi kayak nggak heran kalau ada urban legend atau hal-hal mistis. Tapi gue nggak paham juga, semenjak kejadian itu sekolah gitu tetap aja sih yang minat tuh banyak yang masuk. Ya mungkin ya uji nyali lah Uji gue. nyali. Jadi kayak lu udah sekolah di Islamic school, masa lu gak berani lu gitu. Kayak mungkin kita kayak ayat-ayat kursi kan ditantang gitu ya. Iya. Kayak gitu sih kalau gue sih. Kalau lu gimana? Kalau lu. Gue sebenarnya sama sih kayak Dika. Maksudnya kayak gue nggak pernah mengalami langsung gitu. Cuma sebenarnya kalau sekolah jujur gue tuh udah agak lupa. Kalau kuliah boleh nggak sih? Oh ya udah. Sebenarnya kalau sekolah tuh kayak ya paling ruang jahit itu kalau malam-malam suka ada yang ngejahit sendiri. Terus kayak di kelas 10C itu kelas yang paling kelas yang paling serem, yang paling angker gitu. Kayak pokoknya kalau misalnya lo pulang atau lo mau ekskul, pokoknya jangan di kelas itu gitu. Lo di kelas yang lain aja, asal nggak kelas itu, karena di situ pasti ada yang duduk di depan di podium gitu. Kalau misalnya lo masuk, dia akan nendang pintunya lagi, walaupun gue nggak tahu ya, karena udah pada takut kan, nggak ada yang berani kayak gitu.
Tapi kalau misalnya kayak urban legend yang kayak bukan urban legend apa ya, pokoknya cerita legenda hantu yang kayak dari atas ke bawah selalu ada itu. Kan gue kuliah di hutan, nggak kuliah di UI. Itu kan hutan-hutan ya, gitu kan rata-rata. Nah terus kalau jadi kan karena luas, jadi kan di dalamnya ada bikun tuh, bis kuning. Nah tapi bikun itu berhenti tuh cuma sampai jam 9. Tapi ini ada ceritaan yang kayak ceritaan terkenal gitu. Intinya sih ada seorang mahasiswa yang dia mau pulang dari fakultasnya ke stasiun UI. Tapi karena itu jalannya jauh kan. Jadi dia tapi udah nggak ada bikun gitu. Jadi dia sambil jalan tapi ternyata tiba-tiba ada bikun lewat. Terus akhirnya dia naiklah bikun itu dan ya udah selamat sampai stasiun UI. Tapi ternyata dia digendong, Bunda. Itu gue takut banget. Kayaknya nggak Pocica deh. Bukan Pocica ya? Kayak bukan Pocica deh gitu. Tapi digendong katanya. Nah ya semenjak itulah gue kayak kalau bikunnya kosong gue kayak gue nggak berani naik gitu ya. Iya jangan-jangan nanti pas turun orang pada bilang Mbak tadi Mbak digendong gitu kan, kayak ya Allah gitu. Tapi di kampus emang paling banyak sih cerita horor kayak gitu. Iya kan. Banyak banget. Di kampus gue pernah banget itu sempat trending di Twitter, nggak tahu kalian tahu atau enggak. Ini salah satu kampus yang baru aja ada kasus meninggal. Di kota Solo. Itu tempat gue kuliah. Kayak gitu. Jadi itu di fakultas gue di FEB. Kayak gitu. Itu pas gue baru awal semester. Jadi katanya sih dosen itu tuh dia tuh berangkatnya tuh hari Rabu ke kampus buat ngajar kayak biasa. Nah tapi pas pulang rumah, pas dia nyampe rumah ternyata istrinya tuh langsung nangis menurut dia, karena pas dia nyampe rumah ternyata itu udah hari Jumat. Nah, jadi kayak zip hilang gitu. Jadi si dosennya tuh ngerasa dia tuh ke kampus, ke fakultas FEB ngajar mahasiswa kayak biasa, terus dia pulang ke rumah kayak gitu. Tapi ternyata dia tuh nggak ke kampus, dan kita kan suka nunggu dosen di depan kelas ya. Dan ternyata kita tuh nggak ada sampai kita tuh pulang. Kita kan kalau nunggu dosen kayak udah sejam gitu, kayak udah kita bubar gitu ya. Kayak gitu. Dan ternyata si dosennya tuh dia tuh selama 2 hari, tapi dia ngerasa itu cuma berapa menit doang, kayak at least lu ngajar kayak gitu. Itu sempat ramai banget tuh di especially di kota gue di Solo. Sampai satu kota tahu hal itu. Iya, karena itu trending juga di Twitter. Jadi misalnya kita nih mahasiswa yang kelas itu, terus lu bikin tweet di Twitter, itu lumayan ramai banget tuh. Itu kan 2017 deh kayak. Itu ramai banget. Kayak gitu. Itu dosen lu ngajar makhluk gaib kali ya? Bisa jadi. Kayak jadi basically dia kan diculik gitu. Iya kayak gitu. Jadi bisa nih suami lu hari Rabu berangkat, terus tiba-tiba selama 2 hari suami lu tuh nggak ada kabar. Terus suami lu tiba-tiba hari Jumat nyampe rumah, kan pasti nangis gak sih meluk? Kayak dulu gitu, kayak gue habis ngajar gitu. Lo kenapa gitu, kayak lo hilang 2 hari coy, diculik setan gitu. Kayak gitu sih. Gila. Untung dosen lo balik. Iya itu dia, untungnya balik. Dosen lo balik. Tapi banyak sih cerita-cerita yang kayak gitu, yang dia tiba-tiba masuk ke dunia lain, tapi dia ngerasa itu masih di dunia nyata. Banyak banget sih cerita kayak gitu. Iya sih. Bener-bener. Serem sih. Kalau gue sih nggak mau sih. Tapi kan kalau lo ngerasain kayak lo nggak tahu. Ya walaupun gue juga nggak mau, tapi nggak kayak. Mau sih. Ya gue amit-amit gue mau bilang jangan-jangan hari ini gue enggak deh. Ini kita nyata. Buat apa nih gue? Ini kita manusia semua. Iya manusia. Iya. Nah itu tadi cerita kita zaman sekolah. Kalian dulu zaman sekolah gimana ceritanya? Ada yang horor? Atau kalian yang diculik? Atau kalian kesurupan mungkin? Jangan lupa untuk lihat video-video kita yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Bye-bye!